Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Muhammad Gunawan. Saya dari kelas Paralel 2, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya di sini ingin mengulas kembali materi yang sudah Bapak Rizal Pak Refli sampaikan. Setidaknya ada 5 materi yang akan saya ulas kembali. Kita mulai dari materi yang pertama. Materi pertama adalah diagnosis jiwa melalui critical thinking. Yang pertama pastinya kita harus mengenal diri kita sendiri. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya, maka telah mengenal Tuhannya. Tugas pokok dan fungsi penciptaan diri manusia. Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang telah menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah. Allah pernah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Surat Al-Baqarah ayat 30. Investasi sifat jiwamu. Kedua, bercermin diri dengan melihat akhlak kita dengan akhlak Nabi. Yang paling pokok bercermin tatkala beribadah, umroh, dan haji. Karena ada jejak peninggalannya yang mengandung nilai sejarah. Atau bercermin dengan Al-Quran dan hadis karena itulah akhlak Rasulullah SAW. Jika bercermin, lakukan evaluasi dengan berpikir jeli dan kritis tentang akhlakmu. Inilah yang disebut critical thinking. Dengan demikian, critical thinking adalah proses berpikir yang aktif dan terampil dalam menyusun pemahaman tauhid. Hal yang ketiga, amal hamba yang sombong. Jika kita memiliki sifat hati yang sombong, maka kita harus menghilangkan sifat tersebut. Karena sifat tersebut dimiliki oleh iblis dan para pengikut Allah SWT. Lalu yang keempat, yang terakhir, adalah amal yang sumah atau ingin popularitas. Kita sebagai manusia memang ingin sekali dikenal dan diidolakan baknya Tuhan. Namun sifat ini sangat tidak baik dan harus kita buang jauh-jauh dari pikiran kita. Karena Allah SWT sangat-sangat membenci dan melaknatkan orang yang bersifat seperti itu. Contohnya seperti Fir'aun yang tergila-gila dengan kekuasaan dan menganggap dirinya adalah Tuhan. Lalu yang terakhir ada obati penyakit hatimu dengan tauhid. Hilangkan atau kurangi kelakuan yang buruk yang selalu mengikuti hawa nafsumu. Isilah hidup dengan ilmu dan bimbingan spiritual untuk bekal amal solehmu. Hiasi dirimu dengan sifat-sifat kebaikan sebagai sifat ilahiyah. Itulah takwa. Lalu kita masuk ke materi kedua. Apa sih komunikasi dalam agama Islam? Yang pertama, arti komunikasi. Arti komunikasi. Komunikasi adalah proses transfer pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan adalah sama dengan yang diterima. Oleh karena itu, kata komunikasi berasal dari komunis, artinya sama. Allah melalui contoh nabinya melatih manusia untuk berkomunikasi dengan Allah melalui sholat. Lalu yang kedua ada komunikasi tauhid. Komunikasi talbiyah secara bahasa artinya aku menyambut panggilannya dengan ucapan labbaik. Berarti orang yang melaksanakan umroh dan haji sedang melangsungkan self-communication atau berbicara dengan hati kepada Allah Maha Penciptanya. Lalu yang ketiga ada critical thinking dan komunikasi. Critical thinking pada sifat manusia. Ya jiwamu secara hakiki, dengan apa engkau meraih kebahagiaan? Apakah dengan sifat syaitan, sifat binatang, atau sifat malaikat? Lalu kita masuk ke materi ketiga, yaitu tesis Nabi Ibrahim. Tesis yang pertama. Tesis artinya ungkapan pernyataan yang didukung dengan argumen yang kuat. Istilah tesis digunakan untuk menunjukkan bahwa ungkapan pernyataan Nabi Ibrahim sebagai sebuah kesimpulan setelah melalui proses berpikir yang sahih. Kemudian mengujinya melalui fakta-fakta yang ada dan akhirnya disimpulkan kebenarannya yang hakiki dan tentu saja dengan konsekuensi risiko ujian dari masyarakat sekitarnya. Lalu kedua ada tesis tauhid Nabi Ibrahim. Langkah inovasi dan pembaruan bagi bangsanya yang tenggelam dalam kebodohan sehingga tenggelam dalam kesesatan dan keterpurukan bangsanya. Karakter beliau adalah pemberani dan tegas dalam prinsip ideologi, sehingga berani melawan arus ideologi bangsa pada zamannya. Lalu ketiga, implikasi tesis tauhid.
Pemahaman yang sejalan dengan tesis Nabi Ibrahim adalah tesis tauhid bagi umat Nabi Muhammad SAW, yakni sebagaimana akal bisa berpikir melalui musyahadah kepada alam raya, kemudian dapat menyimpulkan siapa penciptanya dan harus melahirkan keyakinan yang dibutuhkan dengan ucapan dan perbuatan dengan kehidupan. Lalu kita masuk ke materi keempat, yaitu model pembaruan Nabi Ibrahim. Yang pertama ada arti bersolawat secara hakikat. Solawat kepada Nabi Ibrahim. Secara hakiki, solawat kepada Nabi Ibrahim berdoa agar memiliki sifat dan tauhid seperti Nabi Ibrahim dengan mengikuti ajarannya agar meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim merupakan role model atau figur pembaru ideologi bangsanya yang berangkat dari keyakinannya dengan motivasi pergerakan karena dilandasi dengan keimanan dan nilai-nilai tauhid. Lalu yang kedua ada pembaruan masyarakat. Nabi Ibrahim telah memikirkan nasib umatnya tidak pada zamannya saja, namun sudah dipikirkan hingga masa yang akan datang. Beliau telah melampaui ruang dan waktu serta antar generasi agar melakukan konstruksi tauhid dan membuang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, pembaruan Tuhan. Setelah Nabi Ibrahim sudah sampai pada hakikat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia ingin agar keturunannya juga sampai bertemu Allah. Jalan untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bertauhid, kebalikan dari syirik, serta kendaraannya amal soleh. Baik bapaknya maupun anaknya, harapan bagi bapaknya tercermin dalam doa dalam surat Al-An'am ayat 74 sebagai berikut. Dan ingatlah, di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesatuan yang nyata. Quran surat Al-An'am ayat 74. Lalu kita masuk ke materi kelima. Ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Lalu kita masuk ke materi kelima. Ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Yang pertama, syukur ajaran yang telah diimplementasikan. Pembangunan karakter diwujudkan dalam pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan bangsa untuk memberikan keputusan baik maupun buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Lalu yang kedua ada strategi membawa ajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan strateginya dengan membangun benteng pertahanan, yakni pertama sabar dan kedua tawakal. Jika menggunakan strategi ini, maka musuh akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemenangan akan diperoleh. Selanjutnya teritorial wilayah akan dikuasainya. Al-Quran adalah kitab yang harus dipahami untuk memberikan pembeda. Penjelas yang dari alam kegelapan karena terlalu mencintai dunia sampai tidak memperhatikan jalan yang diharamkan. Inilah esensi berhala yang menimbulkan kesyirikan. Di dalam Quran dijelaskan tentang jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa, maha terpuji, yang memiliki kekuasaan dan kepemilikan semua yang ada di langit dan bumi, termasuk diri kita, kegelapan diri kita. Kegelapan terjadi karena adanya gerhana, adanya penghalang cahaya ajaran akibat kapal nafsu yang terus berenang dalam samudra kenikmatan atau bahrul ladzat. Akhirnya terperosok pada pusaran maksiat, sehingga terhalang untuk berlabuh dalam pelabuhan kebaikan menuju akhirat. Selanjutnya terperangkap menjadi penghalang jalan pada cahaya ajaran menuju jalan Allah SWT dan semakin tersesat dan semakin jauh dari jalan Allah SWT dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kata maupun kekurangan saya dalam menyampaikan materi-materi yang sudah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.